Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita yang mana Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang tanda-tanda hari akhir, ya, mulai dari tanda-tanda kecil pada zaman lahirnya Rasulullah SAW, tanda-tanda sedang di zaman kita sekarang atau yang akan datang, kemudian di tanda-tanda besar nanti ketika menjelang hari akhir akan tiba. Ya, kemudian juga Alhamdulillah telah kita bahas dua bab, ya, atau ya satu lebih ya, karena ini bab kedua, ya, tentang bagaimana alam kematian dan juga alam barzakh. Yang mana ya setiap pertemuan tidak luput Anda ingatkan bahwasannya kehidupan kita di dunia ini ya hanyalah salah satu bagian dari perjalanan kita. Ya, jadi jangan kira setelah kita di dunia selesai urusan kita. Tidak. Ya, justru Allah menciptakan kita dalam kekekalan. Yang mana di dunia kita sekarang ini, di bumi kita ini, ya, yang semoga kita diberikan petunjuk dan juga pelindungan oleh Allah, ya, dimanapun kita berada. Ini hanyalah salah satu jalan kita saja, ya, bukan sebagai penutup dari perjalanan kita ketika kita wafat, ya. Maka dari itu, setelah kita meninggal, setelah kita wafat, ya, kita menempuh perjalanan yang lain, ya. Ya, dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah bahas bagaimana ya tentang siksa dalam alam barzakh, ya, atau azab dalam alam barzakh, kemudian golongan-golongannya, ya, bagaimana Rasul berlindung ya terhadap siksa kubur, ya, doa-doanya, ya. Dan kita akan bahas di pertemuan pagi hari ini ya tentang alam barzakh, bagaimana sih amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, siksa pertama kali yang akan muncul ya dari rapot kehidupan setiap hamba di dunia. Ya, jadi pahamilah para jemaah sekalian. Ya, dunia kita ini ada satu kekhususan daripada perjalanan kita yang lain. Kehidupan kita sekarang ada satu kekhususan yang tidak dimiliki oleh perjalanan kita setelah ini. Ya. Apa itu? Yaitu dunia kita inilah bagaimana Allah menilai kita lulus atau tidak menuju surganya Allah. Ya. Nah, jadi bisa dimisalkan bahwasannya dunia kita ini adalah ujian, cobaan. Setelah kita diuji, ya, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menilai setelah kita wafat apakah hamba A misalkan lulus atau tidak. Akan mendapatkan nikmat dalam alam kubur, kemudian dalam surga, ya, diampuni dosanya, dilipat gandakan amal solehnya atau tidak, ya. Itu dilihat dari amal di dunia. Nah, itulah salah satu kekhususan kita di kehidupan dunia kita ini ya, para jemaah sekalian. Ya, yang mana setelah kita wafat, kekhususan ini akan hilang. Ya sudah kita tidak bisa beramal lagi, ya. Nah, seperti dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza matal abdu in qata'a kulla amaluhu." Ya, illa bisalath, kecuali dalam tiga hal. Al-awwal, ya, ilmu nafi yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, ya, bukan dunianya saja namun juga akhiratnya, ya. Kemudian ya, sodaqotun jariyah, ya, sodakoh yang ia berikan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkan yang sampai ia wafat pun masih diberlakukan
dari sodakohnya atau masih dimanfaatkan dari sodakohnya. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, seorang anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya, setelah itu ya sudah, amal soleh kita tidak bisa kita pupuk lagi, tidak bisa kita tabung lagi. Ya, nah, maka dari itu mumpung kita ya masih bisa bernafas sekarang, coba ya ujian kita maksimalkan. Kita perbagus jawaban kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, agar nanti jawaban kita itu bisa maksimal, amal soleh kita sebagai jawaban kita bisa maksimal. Nah, itulah sebetulnya ya, kalau kita mau terhindar dari siksa kubur, ya naikkan derajat kita. Ya, para jemaah sekalian, sebetulnya ya satu-satunya cara agar kita terhindar dari azab kubur maupun azab neraka, ya, yaitu menaikkan derajat keimanan kita, menaikkan derajat iman dan takwa kita. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi ya, khairukum atqakum, ya. Nah, yang terbaik dari kita itu yang paling bertakwa, ya. Maka itu yang Allah nilai nanti. Ya, siapa yang ya lulus, siapa yang tidak itu dari ketakwaan dan keimanannya. Nah, itulah bagaimana ya, kita ingin lolos dari azab kubur. Ya. Namun untuk amalan khususnya bagaimana, ya, dan bagaimana menjalankannya juga, ya. Nah, nanti kita akan bahas di beberapa unsur-unsur agar kita bisa terselamatkan dari azab kubur atau siksa kubur. Ya, ya, karena kita ingin ya dari perjalanan alam barzah kita ya menuju nanti padang mahsyar sampai ke surganya Allah tidak ada halangan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Yunus ayat 62 dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah wahai seluruh manusia, ya. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ya atas nasib mereka nanti di akhirat dan tidak pula bersedih hati ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini telah kita bahas ya Pak Jamas kan. Wali Allah itu bukan kayak wali, mohon maaf ya, wali Songo, ya, wali-wali yang lain tidak. Ya, di ayat sebelumnya ya bahwasanya wali Allah itu yang menegakkan seluruh syariat Allah. Ya, wali Allah itu adalah amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Setiap hamba yang menegakkan syariat Allah dan menjauhkan dari kekejian itulah wali Allah. Ya, nah, kalimat wali dalam bahasa Arab itu adalah sebuah perwakilan. Dan kita sebagai seorang muslim ya, mewakilkan kita sebagai ya, Islam itu bagaimana para jemaah sekalian? Kalau kita ngomong nih, oh anak tuh muslim. Buktinya apa? Nah, apa bukti kita kalau kita muslim? Ya, yaitu amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, itulah definisi walinya Allah. Ya, mewakilkan apa yang Allah perintahkan ke setiap hambanya dengan menyeru kepada kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Ya, dan Allah telah memberikan kabar gembira ini ya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya ya kalau kita yakin dengan amal soleh kita nih para jemaah sekalian, kita optimis ya, dan kita sudah memperjuangkan ya dengan maksimal di dunia kita untuk kita beramal soleh dan kita berharap nanti ya bisa ditutup kehidupan kita di dunia ini ya dengan husnul khotimah, ya amin ya robbal alamin, ya maka janji Allah sudah banyak. Ya, kita tidak akan diberi kesedihan, diperlancar urusan akhirat kita, alam barzah kita, dan itu yang pada lebih kekal kan para jemaah sekalian. Seperti di pertemuan lalu telah kita bahas bahwasannya ya ketika manusia itu wafat, ya baru ia sadar ya Allah ternyata kehidupan di dunia itu, kenikmatan yang aku rasakan di dunia hanya sebagai celupan tangan ya di samudra yang luas, nggak ada artinya. Ya, setelah kita diberi kemudahan, malaikat menyambut kita
Ya, itu salah satu kemudahan juga. Ya, innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun afun. Ya, dan orang-orang soleh yang sebelum kita telah mendahului kita, ya, bahwa mereka itu benar-benar dijauhkan dari neraka nanti. Dan kita berharap para jemaah sekalian, ya, bahkan dari zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Musa yang banyak fitnahnya juga, zaman Nabi Ibrahim, ya, kakek moyangnya Rasulullah, ya, semuanya telah Allah janjikan kok untuk dijauhkan dari neraka. Nah, itulah bagaimana kiat-kiat kita, ya, agar jauh dari azab kubur juga, ya. Nah, la yasma'una hasisaha, bahkan tidak mendengar suara api sedikit pun mereka itu. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal dalam kenikmatan, bahkan dalam alam barzah. Ya, ingat para jemaah sekalian, Allah menyebutkan khalidun, kekal, itu semua tentang akhirat. Ya, nggak ada di dunia ini yang kekal. Ya, semua yang Allah sebutkan nikmat, azab itu semuanya yang kekal itu di akhirat. Setelah perjalanan kematian kita kok. Ya, bahkan alam barzah itu nggak kekal kan, para jemaah sekalian. Alam barzah itu sementara. Cuman alam barzah itu udah memberikan kita ciri-ciri kita masuk surga atau tidak. Nah, ya. Makanya kalau kita ingin, ya, dari alam barzah kita diberi kenikmatan, ya, kita pupuk dari sekarang. Ya. Nah, dari segala amal soleh yang bisa kita lakukan. Wala yahzunumuhul fara'u, wala yazmul faz'ul akbar. Ya. Dan mereka tidak disusahkan dengan kedahsyatan yang besar nanti di hari kiamat. Ya. Mereka tidak merasakan sedahsyat apa hari kiamat. Ya, itulah keutamaan yang lain dari orang-orang beriman. Ya, walaupun mereka hanya sebiji zarrah, ya, sebesar biji kemiri, ya, dari keimanan di hatinya, ya, mereka tidak akan mendapatkan siksa dari hari kiamat. Ya. Wa tatallaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Sampai nanti mereka semua orang beriman wafat, ketemu dengan malaikat, kata malaikat apa? Inilah harimu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, thumma Masya Allah. Lihat para jemaah sekalian, ya. Hanya orang beriman yang bisa merasakan ini. Ya. Di ayat 103 di akhir apa? Malaikat berkata, inilah hari yang telah Allah janjikan kepada kalian. Ya. Namanya janji, pasti harus ada yang dipenuhi dulu kan para jemaah sekalian. Nggak ujuk-ujuk kita dapat sesuatu gitu kan. Nah, karena Allah berjanji kepada hambanya yang sabar di dunia. Ya. Nah, Allah berjanji kepada hambanya yang berusaha mati-matian untuk mendukung dan membela agama Allah ini di dunia. Ya. Jadi jangan ngeluh para jemaah sekalian kalau kita capek beribadah. Ya. Lagian kita beribadah itu udah banyak keringanan. Betul ya, para jemaah sekalian ya. Ya. Kita bersabar dari hal lain. Bersabar kita apa? Melaksanakan syariat Islam. Bersabar dari menjauhi larangan-larangan Allah. Bersabar dari segala ujian dan cobaan. Ya. Artinya kita sudah lulus dari ujian cobaan tersebut, melaksanakan syariat Islam, menjauhi seluruh larangan, maka itulah di saat kita akan menemui janji Allah yang jauh lebih manis lagi kekal. Ya. Nah, maka beberapa amalan yang patut kita laksanakan agar kita terjauhi dari alam barzah dan memastikan bahwa kita insya Allah bisa lulus, ya, ke hadapan Allah, ya, untuk menggapai surganya. Yang pertama apa? Ya, kata Rasulullah ketika ditanya sahabat, ya Allah, ya wahai Rasulullah, aman apa yang patut menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari neraka? Apa kata Rasulullah jawabannya? Qul, katakanlah, ya,
Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, dan istiqomahlah. Ya, lihat kalimat yang pendek. Ya, amantu billah, tsumastaqim. Ini cuma 4 kata. Tapi melaksanakan istiqomah berat ya para jemaah sekalian. Ya, berat. Ya, istiqomah adalah salah satu amalan yang paling berat dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, kita mungkin nggak bisa memastikan kan, tiap hari kita bisa beribadah dengan kualitas yang sama atau kualitas yang lebih baik di hari setelahnya. Tidak ada yang bisa memastikan gitu kan. Nah, dan istiqomah itu dalam berbagai ibadah, ya bentuknya kan banyak. Para jemaah sekalian, kalau ditanya, ya, Pak, sholatnya udah istiqomah belum? Apa tuh artinya? Istiqomah dalam sholat, gitu. Ya. Benar. Kemudian ditanya, puasa Ramadan udah istiqomah belum? Ya. Kita senantiasa bersedekah. Sedekahnya udah istiqomah belum? Istiqomah ini memiliki banyak arti. Seakan-akan artinya dinamis. Tidak punya arti yang pas secara bahasa. Ya. Walaupun secara umum istiqomah adalah menjalankan dalam ibadah ya. Afwan, bukan secara umum. Dalam ibadah, istiqomah adalah menjalankan ibadah ya sesuai dengan syariat yang Allah turunkan ya. Namun untuk memaksimalkan hal tersebut sulit. Ya, bahkan sholat pun yang hanya beberapa menit, kadang pikiran kemana-mana. Itu sudah menyalahi dalam syariat yang Allah turunkan. Ya, bahwasannya kita sholat harus khusyuk. Puasa, keistiqomahan puasa, ya kita juga jangan hanya nahan lapar dan haus saja. Tapi penuhi sehari-hari kita dengan beribadah dalam berpuasa. Menahan amarah dan emosi. Berkata jujur, menjauhi perkataan yang mencela, ya. Jadi istiqomah satu kata, tapi mencakup seluruh aspek dalam ibadah. Ya. Maka sedalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 32, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, ya. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, ya, malaikat akan turun kepada mereka, ya. Jadi orang-orang yang bersabar, ya, dengan keimanan yang dipegang, padahal keimanan di zaman sekarang seperti memegang batu bara, ya. Janganlah kamu merasa takut dan merasa sedih, serta bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai janji kepada kita, ya. Kalau kita berpikir, ya, ibadah capek. Ya, semua yang harus digapai itu memang capek para jemaah sekalian, ya. Susah ini kayak ibadah gini-gini nggak ada keringanan. Siapa bilang nggak ada keringanan? Ya, kitanya mungkin terlalu banyak mengeluh, ya. Kalau keringanan sudah banyak dalam kita beribadah, ya, sudah banyak kita didukung, ya, dari Rasulullah SAW dengan doa-doanya. Ingat kalau para jemaah sekalian, Rasulullah itu bahkan sampai wafat aja masih mendoakan kita. Itu bukannya pendukung, ummati ummati, ya. Nah, maka para malaikat juga pendukung kita, pelindung kita, ya, dalam dunia dan akhirat. Lihat para jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat keji, kemaksiatan, pelindung mereka manusia. Kalau kita orang beriman, pelindung kita siapa? Malaikat, ya. Maka ya, lapangkanlah dada kita, ya. Berdiri tegak di hadapan orang-orang kafir yang lain bahwa kita itu punya keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki orang lain. Mereka tidak bahkan bahkan tidak merasakan, ya. Ketika nanti kita mendapat kenikmatan di akhirat, ya, maka kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan tanpa ada usaha berlebihan, ya. Sebagai hidangan, ya, dari Maha Pengampun lagi-lagi,
Maha Penyayang. Nah, ini tujuan kita, ya. Maka kita, ya, dalam mendukung pendirian kita, istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan kita, ya, janji yang sangat banyak, ya, yang kita rindukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjihad di jalan Allah, ya. Nah, lihat para jemaah sekalian. Seperti di pertemuan yang lalu, jihad itu bukan hanya, ya, di medan perang, ya. Namun juga beberapa hal yang memang untuk membela agama Islam, ya, menolong syariat-syariat agar senantiasa, ya, ditegakkan di lingkungan masyarakat, ya, itu sebetulnya jihad, ya. Dalam kita menuntut ilmu itu berjihad para jemaah sekalian, ya. Dalam kita menolong orang-orang kesulitan, ya, itu berjihad, ya. Dan itu janji yang memang sangat tinggi, ya. Nah, salah satu derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa berjihad. Ya, makanya jangan pernah putus asa dalam belajar, ya, para jemaah sekalian, ya. Justru kesulitan belajar itulah, ya, salah satu proses dalam kita berjihad di jalan Allah, ya. Nah, makanya kita harus sabar dalam belajar. Kan ketemu nih, ada, aduh, kok saya kesulitan ya belajar, ya. Aduh, apa saya keluar kelas aja deh. Nah, ingat para jemaah sekalian, para sahabat dulu juga kesulitan dalam berperang. Jumlah kaum muslimin pasti lebih sedikit kan dalam perang daripada, ya, musuh-musuh Allah. Tapi mereka nggak pernah mengeluh, ya. Mereka nggak seperti orang-orang munafik yang ingin keluar dari medan perang. Ya, jangan sampai kita, ya, mengikuti jalan orang-orang munafik. Ya, nggak kuat belajar, keluar. Ya, jangan para jemaah sekalian. Ya, padahal perjuangan kita dalam belajar itu nggak sebanding dengan perjuangan para sahabat, kan. Kok kita banyak sekali keluhannya. Ya, para sahabat bahkan dicambuk seperti Bilal di tengah pasar dan jadi mainannya anak-anak Quraisy. Ngeluh nggak? Enggak. Malu kita terhadap Bilal, ya, yang lebih banyak cobaannya, gitu. Kalau kita belajar ngeluh, ngeluh. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yawma wa laylatin khairum min siyami syahri wa qiyamihi." Ya, berjihad, ya, berjaga di baris depan, ya. Nah, seharian dan semalaman lebih baik dari puasa dan tarawih. Ya, ini salah satu keutamaan jihad, ya. Nah, yang berperang, ya, selama sebulan. Ya, bayangkan para sahabat yang berjihad di jalan Allah, ya, yang berpegang teguh, ya, dengan keimanannya walaupun menuju kematian, ya, kata Rasulullah, keutamaan mereka itu lebih mulia daripada berpuasa dan tarawih sebulan. Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, perang-perang besar, ya, dan seluruh, ya, sahabat yang mengikutinya mendapat keutamaan ini, ya. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Ketika seseorang wafat dalam medan perang, amal perbuatan yang telah dilakukan akan terus diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan, ya. Kemudian rizkinya tidak akan putus, ya. Lihat, ya, para jemaah sekalian, ya. Rizki yang dimaksud seperti di pertemuan yang lalu, ya, bahkan orang dalam adab kubur, dalam alam kubur aja masih bisa mendapatkan rizki, ya. Wa aminan minal fattan, dan terhindar dari fitnah, ya. Yang terhindar dari fitnah maksudnya adalah, ya, fitnah kubur, ya, lulus dari 4 pertanyaan malaikat dan terhindar dari siksa kubur. Itulah para jemaah sekalian keutamaan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mati syahid, ya, seorang hamba yang wafat ketika membela agama Allah, ya. Makanya mati syahid itu derajat paling tinggi, ya.
Nah, derajat paling tinggi ya, ya memang jadi jihad kemudian mati syahid kan. Ini derajat paling tinggi. Ya. Sebenarnya dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, seseorang yang mati syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan. Ya, apa kemuliaan orang yang mati syahid para jemaah sekalian? Ya, seperti pamannya Rasulullah Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib, ya, yang pertama diampuni dari semenjak tetesan darahnya yang pertama. Ya, darahnya menetes di medan perang. Ya, bahkan sejak itu, ya, seluruh dosa-dosanya diampuni. Ya, lihat para jemaah sekalian, pamannya Rasulullah Ja'far meninggal di perang Mu'tah dengan menggigit bendera perang. Bukan megang, menggigit. Kenapa? Karena kedua tangannya sudah tiada. Ya. Bahkan sebelum bendera diambil oleh Khalid bin Walid, ya, ketika kepalanya dipenggal oleh orang kafir, ya, Romawi dari Mu'tah, kepalanya itu masih menggigit bendera itu. Jadi Khalid bin Walid itu mau mengambil bendera itu dari kepalanya Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemuliaan para jemaah sekalian. Ya, lihat perjuangan mereka, ya, dan mereka nggak ngeluh, ya. Bahkan sudah tahu akan wafat. Yang kedua, diperlihatkan tempat kembalinya di surga. Udah pasti tempatnya di surga, ya. Sudah pasti tempatnya di surga, dan ini kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Yang ketiga, dihindarkan dari siksa kubur dan dilindungi dari ketakutan yang paling besar apapun yang ada di akhirat nanti, ya. Nah, makanya para sahabat itu sangat mengejar mati syahid, ya, karena mereka tahu keutamanya seperti ini, ya. Yang keempat apa? Kepalanya diberikan mahkota, yang mana satu permata mahkota tersebut lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Maka ya, apapun yang dibandingkan di dunia tidak akan sebanding apapun kenikmatan yang ada di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang kelima, dinikahkan dengan 70 bidadari dari surga. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, memberi syafaat 70 keluarga bagi keluarganya. Lihat, keutamanya beda dari, ya, orang-orang mukmin yang lain. Ya. Ia bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Ya. Dan inilah yang mana tidak dimiliki oleh kaum muslim yang lain. Ya. Nah, makanya para sahabat sangat mengejar mati syahid, ya, ketika di medan perang. Ya. Karena memang Rasulullah SAW, ya, telah memberitakan inilah keutamaannya. Inilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mati syahid. Ya, semoga kita walaupun tidak bisa menggapai hal tersebut, ya, kita bisa meningkatkan derajat kita, ya, mendekati orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, aman apa sih yang bisa kita terhindar dari siksa kubur? Ya, kan mati syahid sudah. Orang berjihad di jalan Allah sudah. Yang mana itu di zaman sekarang mungkin agak sulit. Ya mungkin kalau berjihad di makna yang lain, menuntut ilmu, ya, membela agama Allah masih bisa gitu, ya. Ah, namun keempat ini suatu hal yang mungkin terdengar mudah, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa itu tauhid para jamaah sekalian? Yang udah belajar usul salasah mana nih? Apa itu tauhid? Ya, tauhid itu ifradullahi ta'ala bikulli ibadatin. Menjadikan hanya satu tujuan dalam setiap ibadah. Dan tidak Allah ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, Sat, bukannya kita nyari uang itu buat mendapatkan uang. Loh, siapa bilang nyari uang itu nggak ada dalilnya, Pak Mas Kami? Seorang kepala keluarga wajib menafkahi keluarganya. Kalau nggak dosa, nah itu dalil. Jangan lupa dalam ayat apa ya. Dan itu salah satu bentuk dalam beribadah. Jadi nggak ada unsur dari kehidupan kita yang bisa lepas dari beribadah. Ya. Nah, maka setiap kita menjalani apapun, niatkan kepada Allah. Niatkan untuk itu beribadah. Nah, itulah bentuk kita mentauhidkan Allah. Ya. Nah,
Pertama dalam kalimat syahadat, ya. Bahkan dalam kalimat syahadat kita sudah pahami belum para jemaah sekalian? Apa sih makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, mungkin para jemaah sekalian sudah belajar ya usul salasah ya, paham ya. Ada nafyu wa itsbat, ada peniadaan dan penetapan ya. Peniadaan Tuhan selain Allah dan penetapan bahwa Tuhan satu-satunya ada hanyalah Allah ya. Nah, ini adalah ucapan utama pembela ahlu tauhid ya. Nah, serta yang membedakan antara orang kafir dan orang yang beriman ya, bahkan dari alam barzah sampai nanti hari akhir akan tiba ya. Dan inilah sebagaimana ya pelindung kita nanti ya. Seperti hadis bitokoh para jemaah sekalian. Hadis bagaimana ada satu kartu yang beratnya melebihi dari berat-berat aman yang lain itu ucapan la ilaha illallah ya. Makanya ketika kita wafat ya, kita masih ada kesadaran ya, saat kita meregang nyawa ya, sakaratul maut ya, kita disyariatkan untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah ya. Karena itu ya, amal yang salah satu aman yang paling besar ya timbangannya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatu fi kuburihim." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan sering sekali bertahlil mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mendapat ketakutan di alam kubur ya, wala mansyarihid, dan ketika dibangkitkan ya. Para jemaah sekalian, la ilaha illallah kalau kita ucapkan berapa detik sih ya? Ya paling cuma nggak nyampe sedetik, ya sedetik 2 detik lah, tapi janjinya besar dari Allah ya. Dalam alam kubur kita tidak akan mendapatkan ketakutan. Dalam nanti di padang mahsyar kita dijanjikan keamanan dan juga ketenangan Mbak, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah hum yunfidhuna turaba ala ru'usihim. Sesungguhnya aku melihat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah membersihkan tanah dari kepala mereka. Wa yaquluna alhamdulillahilladzi ashaba annal hazan. Kemudian orang-orang itu berkata, segala puji bagi Allah, aku telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Karena di dunia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ucapan yang ringan para jemaah sekalian. Tapi nanti kita baru merasakan kenikmatannya di akhirat. Nah, mau dapat kenikmatan tersebut para jemaah sekalian, jangan lupa kita senantiasa la ilaha illallah. Ya. Kemudian di riwayat yang lain, laisa ala ahli la ilaha illallah wasyatun indal mauti wala indal qabri. Tidak ada rasa takut bagi orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat dan di dalam kuburnya. Ya. Di hadis yang lain, ubashiru wa bashiru man wara'akum. Ya, bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang setelah kalian. Annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kadang yakin dengan ucapannya pasti satu masuk surga. Ya. Kalimat tauhid ya, kalimat yang menunjukkan bahwa Allah hanya satu-satunya yang patut disembah ya. Ya, maka kita maknai para jemaah sekalian hal tersebut ya. Kemudian di hadis yang marfu ya, barang siapa la ilaha illallah malikul haqqul mubin ya. Nah, yang artinya ya tidak Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan Raja jelas atas yang apa telah ditakdirkan kepada setiap hambanya. Nah, setiap hari dan setiap malam ya, satu sekali ia mendapatkan selamat dari kemiskinan, perlindungan dari ketakutan kuburan, orang kaya yang akan minta kepadanya, dan pintu surga kokoh baginya. Ya, apapun ya, hadis ini kurang, melihat hadis ini cukup bagus sih.
Ini ya aman-aman seperti ini sebenarnya kurang eh, diperuntukkan lah. Jangan terlalu diambil ya. Karena ini dalam kitabnya aja Silsilah Ayat Ad-Dhaifiyah. Ini kitab dari buku-buku kumpulan hadis dhaif. Ya bukan maudhu, bukan palsu ya, tapi lemah hadis. Ya. Maka ya boleh ditinggalkan hadis tersebut. Ya. Yang kelima setelah kalimat la ilaha illallah apa? Meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Nah ini kita nggak tahu kalau ini. Kita nggak tahu kalau ini ya. Apakah kita bisa wafat di hari tersebut ya? Bahkan Rasul aja wafat di hari Senin. Ya, lahir dari Senin, wafat dari Senin. Ya. Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati illa wafatullahi fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat kecuali Allah menghindarkan dari siksa kubur. Ya, tapi dengan keadaan yang beriman juga ya para jemaah sekalian ini. Jangan semua oh wafat Jumat gitu ya. Udah pasti dia hidupnya tenang nanti di alam kuburnya. Kalau dia amal solehnya mencela-mencela di dunia ya gimana gitu kan. Ya, kalau ucapannya masih kurang bisa dijaga, ya ketika buang air kurang bisa bersuci dengan baik, terus gimana? Ya, nah, hal-hal itu harus dihilangkan dahulu, baru kita bisa ya menegaskan bahwa oh, insya Allah ya akan terhindar dari fitnah kubur. Apalagi ya tentu yang orang kafir, ya orang durhaka kepada Allah ya tentu tidak akan mungkin gitu kan. Nah, mendapatkan keutamaan tersebut ya yang terhindar dari azab kubur. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa keutamaan dari hari Jumat. Ya, inna fil jumu'ati la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Ya, seseorang pada hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang hamba muslim wa huwa qa'imu yusalli, ya, kemudian ia dalam keadaan salat, yas'alullah ta'ala fiha khaira illa a'tahu iyyahu. Kemudian ia meminta kebaikan, doa yang berisi kebaikan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan dan mengabulkannya. Ya, maka di hari Jumat itu kita perbanyak ibadah para jemaah sekalian. Ya, cuma sehari seminggu loh, perbanyak ibadah. Ya, agak miris sebetulnya ya para jemaah sekalian. Kita lihat orang-orang kaum muslim, apalagi terutama bagi kaum ikhwan ya, laki, bapak-bapak, ya, yang sholat Jumat aja tuh masih ya sambil main HP gitu ya, berdoanya kurang, ya. Nah, sangat disayangkan gitu. Nggak tahu kalau teman hari Jumat itu bisa kita terhindar dari azab kubur loh padahal. Ya. Maka perbanyaklah ibadah kita di hari Jumat ya. Terutama kepada umahat yang mungkin nggak punya kesibukan khusus di hari Jumat. Jadikanlah hari Jumat itu hari dengan penuh ibadah. Ya. Ya bukan berarti di hari yang lain jangan beribadah. Enggak ya para jemaat. Cuma maksudnya kita kalau mau beribadah lebih khusus misalkan. Ya, yang bentuknya misalkan amalan fisik atau bagaimana yang nggak bisa kita lakukan tiap hari, coba kita kumpulkan di hari Jumat itu tuh, sedekah misalkan. Ya atau misalkan kita punya uh, tempat atau yayasan yatim piatu kita kunjungi pada hari Jumat misalkan. Ya, jadi kan hari Jumat itu hari kita penuh beribadah, belajar khusus di hari Jumat, misalkan ya, walaupun di hari lain tetap belajar ya. Jangan belajar di Jumat aja seminggu sekali ya jangan. Tetap kita belajar ya, di hari yang lain. Ya, seperti hari ini ya, Senin, hari Kamis kita belajar bagaimana sih janji Allah terhadap hamba-hambanya. Perjalanan setelah kematian. Ya, kita belajar. Ya. Dan semua itu para jamaah sekalian, ya Allah jadikan sebagai catatan amal soleh kan. Setiap detiknya. Ya. Dan setiap yang dicatat itu coba kita berharap. Ya Allah semoga nih sekarang kita belajar. Ya Allah. Jadi penolong kita nanti di alam barzah dan juga di akhirat. Ya. Dan kita harus berharap seperti kita harus optimis pada zaman tentang hal itu ya. Afdalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati jama'atin. Ya. Keutamaan, salah satu keutamaan ibadah ya.
sholat yang paling afdol di sisi Allah yaitu subuh berjamaah di hari Jumat. Ya. Nah, ini bagi laki-laki nih, ya. Hmm. Ada pendorong untuk sholat subuh ya berjamaah di hari Jumat ya, biar nggak males gitu ya. Hmm. Tapi ingat nih hadis hanya menunjukkan keutamaan, bukan berarti oh sholat subuh berjamaahnya di hari Jumat aja jangan. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah sholat al-mulk. Ya, kita tahu ya para jamaah sekalian bahwasannya ah, dalam ya zikir sehari-hari ada kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur ya. Dan surat Al-Mulk adalah salah satu ya pelindung kita dari fitnah juga ya, sampai nanti ke alam kubur. Jadi sahabat Ibnu Abbas ia berkata, salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah membuat kemah di atas kuburan ya. Nah, kemudian ya ia sangka bukan kuburan. Ternyata itu kuburan orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk hingga tamat ya, senantiasa sering membaca surat Al-Mulk. Lalu orang yang tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah membuat kemah di atas kuburan yang aku sangka itu bukan kuburan. Aku nggak tahu kalau itu kuburan. Itu kuburan orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk hingga tamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, iya, ya, adalah penghalau dan penyelamat siksa kubur. Ya, itu surat Al-Mulk yang dimaksud. Ya, kemudian di hadis Ibnu Mas'ud, ya, ia berkata, barang saya membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah akan menghalau darinya siksa kubur, ya. Nah, inilah bagaimana ya janji yang telah ya, para sahabat ya, tanamkan terhadap diri mereka masing-masing, yang mana Allah telah janjikan kepada mereka ya. Nah, kemudian Al-Mudhiri ya dalam kitabnya Taghrib wa Tahrib ya, wa Tarhib ya, tentang bagi ini Taghrib wa Tahrib ya, Tarhib ini dengan kitab hadis juga ya. Nah, di dalam Al-Quran ada surat Tabarak. Tabarak itu tabaraka ya biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ayat pertama yaitu surat Al-Mulk. Barang siapa membaca setiap malam, ia telah banyak ya melakukan kebaikan dan selamat dari segala siksa kubur dan siksa neraka. Ya. Nah, maka sebelum tidur coba kita baca surat Al-Mulk. Ya, cuma selembar lebih dikit kan Al-Mulk itu. Ya, nggak banyak gitu kan. Coba kita baca. Ya, atau misalkan yang masih terbata-bata pakai murotal ya. Karena kan sudah banyak media-media yang kita bisa menunjang dalam membaca Al-Quran. Ya. Hmm. Jadi ya insya Allah sudah tidak menemukan kesulitan lah dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, juga yang ingin ya dan seharusnya ya kita bisa membaca Al-Quran ya cobalah masih kita mentahsin bacaan Quran kita, memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, karena salah satu identitas sebagai kita seorang Muslim ya kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, jangan sampai tidak. Ya. Ya, minimal kita bisa baca lah. Walaupun nggak tahu lancar, tapi kita ya bacanya itu sesuai dengan tajwid gitu ya. Kalau nggak bisa lancar, jangan terburu-buru. Ya, sesuaikan wakofnya, tanda berhentinya itu di mana. Gitu. Belajar, Pak Jonis kan. Nggak ada yang sulit. Pokoknya belajar agama Islam nggak ada yang sulit. Yang sulit itu kalau kita terlalu berlebihan dalam memikirkan. Ya, nggak ada yang sulit, insya Allah. Ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini tentang bagaimana amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari azab kubur atau siksa di alam barzakh nanti. Allah alam bisawab. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan sesuatu ya, dalam pertemuan kita pagi hari ini. Tafadhol dari kepada para jamaah sekalian. Insya Allah sudah cukup ya, para jamaah sekalian ya. Bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Namanya insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ya kita bisa ya dipermudah alam di kedunian di dunia alam barzakh kita, di alam barzakh kita, kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar dan keadaan kita
Nah, dosa-dosa kita telah diampuni, ya. Amal soleh kita dilipat gandakan dan dikumpulkan bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke surganya Allah nanti dengan derajat yang tinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, Mas Tafi ya, Pak Dimas kan Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Sekali lagi Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, nah tadi kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.